Bentar ya teman-teman sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, teman-teman. Berhubung juga udah jam 19.36, jadi kita start aja dulu ya, teman-teman. Jadi hari ini kita bakalan dengerin sharing nih dari Dr. Tanwirul Jojo Mars. Jadi Dr. Tanwirul Jojo sendiri beliau adalah seorang CEO Dermaglow Aesthetic Clinic, Dermisia Skincare, Joe's Brother Coffee Shop, and Resto. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Dr. Tanwirul Jojo. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Dok. Ya, malam. Hari ini kita belajar lagi ya. Sudah 1 minggu. Daripada domisili mana semua nih yang hadir nih. Boleh absen dulu dong kita. Jaksel. Oke, Semarang, Surabaya, Karawang, Bandung, Ambon. Wah, jauh ya. Jakarta Barat, Depok, Temanggung, Lampung, Semarang, Surabaya. Udah pada siap ya? Kita malam ini akan belajar terkait komplain. Jadi sudah dipastikan kita masuk ada sisi-sisi kedokterannya juga, sama kita masuk ke sisi bisnisnya. Oke, kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama. Sebentar, saya share screen dulu ya. Hmm. Kalau ini tampilannya jadi miring ya? Terlalu panjang ya? Iya, Dok. Oke, tunggu sebentar, saya ganti.
Nah, kalau ini aman ya, sudah terlihat slide-nya. Iya, aman, Dok. Oke, kita buka lagi sebelumnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita malam ini pembahasannya terkait rahasia atasi komplain untuk naikkan omset. Jadi, apakah dari komplain bisa meningkatkan omset atau malah menurunkan? Jadi, dua-duanya sangat bisa ya. Nah, kita next. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini saya Dr. Muhammad Tanwirul Kulubila Harjumars sebagai owner CEO dari Just Brother Coffee Shop dan Resto. Ini sudah berjalan hampir 6 tahun. Kemudian ada Dermaglow Aesthetic Clinic dan Dermisia Skincare, dan Dermisia Aesthetic Clinic juga, dan wakil direktur dari PT Primalen yang bergerak di atap baja ringan. Oke. Nah, kita sebelum mulai ke materi nih, saya memberikan quest dulu ya. Kira-kira kalian ada yang bisa mengurutkan kira-kira dari mimik wajah dari nomor 1 sampai 5, mimik wajahnya ekspresinya apa aja? Ada, coba tulis di kolom komentar dari 1 sampai 5. Nomor 1 ekspresinya apa, 2 apa, 3 sampai dengan 5. Bisa ngechat gak? Bisa kan ya? Kesel. Mana? Coba ada yang bisa jawab nggak? Dari 1 sampai 5, kira-kira kayak kasih penjelasan. Satu tuh ada ke satu kesel, 2 serius, 3 happy, 4 sedih, 5 marah. Kesel flat, bahagia, cemberut, marah, kecewa, marah. Oke, banyak ya. 2 B aja. Dari sebagian mungkin kalau kita lihat seberapa penting sih ekspresi itu menentukan terhadap komplainan atau memang kualitas yang kita buat terhadap customer. Cukup penting ya karena kita harus bisa membaca respon dari customer yang diharapkannya dan untuk mendapatkan feedback menjadi ke kitanya bisa menjadi lebih baik lagi atau yang memang destruktif kah atau memang yang konstruktif kah. Oke, kita lanjut. Pertama terkait di definisi dulu ya. Jadi definisinya adalah manajemen komplain itu adalah sebuah proses menerima, menangani, dan menyelesaikan keluhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi maksudnya di sini terkadang gini, banyak orang yang tidak mau mengeluh ataupun komplain. Kadang kita kalau ke restoran segala macam atau kemanapun deh, tidak mesti restoran. Ada yang memang setiap orang individu itu kan beda-beda ya. Ada yang memang kalau merasa tidak nyaman atau mau komplain kayak ya udah diem aja deh, tahu-tahu besok nggak datang lagi. Ada yang memang dia ekspresif, yang memang wah nggak terima nih, ada yang aneh nih, dia langsung ingin menyampaikan langsung yang memang sifatnya hanya menggebu-gebu untuk bisa memberikan pendapatnya dia, yang atau yang memang ada yang komplain yang sifatnya membangun juga seperti itu. Nah, sebagai praktisi, yang orang yang ada di lapangan tersebut berarti siapa saja? Ya, orang yang ada di lapangan semuanya, misalkan manajernya ada di lapangan, dari karyawan-karyawannya semua, atau bahkan kita sebagai pemilik usaha yang ada di sana melayani, itu harus bisa menghandle dan tahu ekspresi dan apa responnya yang memang customer ingin berikan dan dapatkan seperti itu. Nah, dari komplain itu sendiri juga, yang tadi saya bilang, dia sifatnya bisa destruktif dan juga bisa konstruksif. Nah, itu semua bisa menjadi pemicu, menjadi lebih baik lagi, atau malah menjadi mematikan. Karena dengan adanya komplain, itu bisa memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik lagi. Tapi tinggal bagaimana kita bisa memberikan menyikapi komplain tersebut. Makanya dari komplain sendiri itu sebenarnya ada SOP yang harus kita buat. Manajemen komplainnya itu seperti apa kayak gitu.
Nah, dengan adanya komplain, pelanggan yang memberikan itu ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Bisa meningkatkan layanan berdasarkan informasi dari komplain tersebut, atau pelanggan yang cukup peduli dengan layanan yang diberikan dan menginginkan untuk diperbaiki oleh perusahaan tersebut. Sehingga yang sifatnya memang membangun harus kita bisa terima. Sebagai pengusaha, kita harus bisa menerima kritik dan saran. Makanya mungkin banyak kalau kalian pernah lihat di stand-stand atau lagi dimanapun, setiap ada tulisan di depan lobinya itu pasti ada kritik dan saran. Nah, itu adalah salah satu bagaimana meminimalisir komplain atau menyampaikan komplainan customer seperti itu. Oke. Nah, penyebab komplain. Ada apa aja sih faktor-faktor dari penyebab komplain? Biasanya penyebab komplain itu adalah pelayanan yang diharapkan dari kita tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi ekspektasinya tuh dari customer itu, misalkan kita datang ke restoran mewah, harganya mahal, ternyata pelayanannya lama, makannya tidak enak, tidak seperti yang kita harapkan. Itu menjadi sebuah komplainan juga sebenarnya. Tapi balik lagi, apakah customer itu ingin menyampaikan pendapatnya atau malah diem aja? Ada yang tiba-tiba komplainnya tahu-tahu dia bikin story segala macam, apalagi sekarang zamannya digital, semuanya bisa viral menjadi lebih baik atau menjadi buruk seperti itu. Nah, terus biasanya juga ada yang mereka diacuhkan atau dibiarkan, jadi menunggu tanpa adanya penjelasan. Jadi dia udah mau komplain kadang, tapi staff kita nih nggak ada yang aware gitu loh, nggak ada yang perhatian terhadap orang tersebut, padahal kesalahannya dari kita. Terus tidak mau mendengarkan. Ada sudah komplain, tapi kadang merasa customer itu dia udah menyampaikan nih secara serius dari A sampai Z, tapi merasa tidak didengarkan. Kok kayak tanggapan saya malah biasa aja, padahal saya ingin niatnya membangun nih, bukan sekedar marah-marah aja. Jadi banyak jenis komplain, ada yang sekedar marah marah aja, ada yang tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu memberikan review jelek kayak gitu. Nah, terus ada lagi seseorang yang berlaku tidak sopan atau tidak membantu terhadap mereka. Jadi ketika misalkan tahu si customernya sibuk segala macem, nah, ini masuknya di pelayanan. Jadi hospitality, bagaimana ketika misalkan mau buka, masuk nih bukain pintu, barang si customer itu udah penuh segala macam tangannya. Ya minimum harus ada yang tahu nih, karyawannya diajarkan untuk SOP-nya seperti apa, bukain pintunya kah, atau ada yang tumpah langsung dibantu diilapin, diambil yang mereka butuhkan untuk customer tersebut seperti itu. Terus tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk suatu kesalahan. Nah, ini dari tim kita misalkan melakukan kesalahan, tapi customer udah mencoba meluapkan nih komplainnya segala macam, tapi tidak ada respon dari tim kitanya, yaitu akhirnya menjadi sebuah penyebab komplain tersebut kayak gitu. Terus ada kegagalan dan komunikasi dan lain-lain. Jadi memang banyak faktor dari komplain-komplain ya yang memang bisa menimbulkan hal yang destruktif atau malah membangun seperti itu. Nah, dan pengaruhnya apa komplain? Alasan perusahaan kehilangan pelanggan itu 1% biasanya, ini hal yang sangat jarang ya. Pelanggan meninggal, dari 3%-nya pelanggan pindah tempat tinggal, 5%-nya dipengaruhi oleh orang lain. Jadi misalkan ada kas A nawarin, udah tahu ada tempat enak lagi, dipengaruhi oleh temennya kayak gitu. Terus 9%-nya terpikat oleh pesaing karena harga atau lain-lain banyak faktor. Terus 15%-nya dikecewakan oleh kualitas produk atau jasanya. Dan 68% merasa ditolak oleh sikap yang tidak peduli para karyawan. Nah, makanya sebagai business owner, kita itu harus, selain kita misalkan memiliki skills yang memadai, tapi kita sebagai owner, sebagai leader, sebagai pemimpin, kita harus bisa memberikan terhadap ilmu ilmu kita yang kita miliki itu terhadap karyawannya semua. Makanya kita harus memberikan SOP yang jelas terhadap manajemen komplain tersebut seperti itu, agar kita tahu ketika ada permasalahan apa, setiap karyawan itu harus melakukan seperti apa. Jangan sampai imbasnya karena karyawan tidak tahu apa-apa, tapi customer kecewa, akhirnya nggak datang lagi. Itu yang malah membuat lama-lama membunuh usaha kita. Nah, cara menangani komplain seperti apa? Di sini ada mulai dari identifikasi sumber komplainnya tersebut,
Kemudian cara menangani komplainnya, ada metode penyelesaiannya, jadi pengukuran kepuasan pelanggan. Jadi komplain itu tidak hanya sekedar komplain yang dibayangkan, oh ya udah orang komplain ya udah kasih aja deh yang apa yang dia mau. Tidak sesimpel itu. Jadi kita harus tahu dari komplain tersebut mengarahnya kemana. Oke, nah yang pertama ini identifikasi sumber komplainnya. Penyebab komplain ada apa aja sih? Penyebab komplain itu kita lihat dari internal ataupun eksternal. Nah, secara general, misalkan contoh di resto yang saya milikin, itu ada makanan yang tidak enak. Nah, ini harus dicari penyebabnya dari mana. Awal mula datang barangnya tidak fresh kah sehingga makanan tersebut tidak enak, atau sudah bagus penyimpanannya datangnya tapi cara simpannya tidak salah, tidak benar sehingga terjadi pembusukan yang lebih cepat dan lain-lain. Atau memang dari cara olahnya salah, atau memang akhirnya cara cara pelayanan ke customer yang kurang baik dan lain-lain. Jadi banyak faktor. Makanya ini kita harus bedah dari A sampai Z. Jadi memang harus dipelajari semua. Jangan sampai ketika ada komplain ya udah simple aja balikin uangnya, kasih sesuatu. Tapi harus menjadi sebuah data kita dan evaluasi kita. Jangan sampai kalau misalkan komplain itu berjalan akhirnya kita langsung ya udah komplain kasih sebuah langsung solusinya tapi tidak diatasi penyebabnya, ini akan mengulang mengulang terus seperti itu. Nah, kemudian kalau dari eksternal, itu ada yang customernya bermasalah juga mungkin. Terus ada yang cari-cari masalah sendiri karena ingin dapatkan komplementari dan lain-lain. Sehingga dia mencari-cari ini keuntungan segala macam. Ada juga yang memang soal rasa. Kalau misalkan di restoran, ya soal rasa kan berbeda-beda ya. Tiap orang itu mungkin rasa asinnya cukup, bagi B pas, atau C malah kurang asin. Nah, yang ini yang tidak bisa dipecahkan. Makanya harus ada standar resepinya yang memang dari SOP itu harus jelas seperti itu. Sehingga kita bisa tahu nih ketika misalkan ada soal rasa yang berbeda, ya kita harus bisa memberikan bahwa memang rasanya seperti ini, kayak gitu. Nah, untuk jenis komplain sendiri juga harus kita bedakan, kayak dari misalkan dari produknya kah, layanannya kah, atau harganya. Terus penyebab komplainnya juga memang ada banyak banget, harus cari tahu akar penyebabnya. Jangan sampai memang komplain sendiri ini tidak dicari tahu untuk akarnya. Misalkan harapan yang tidak sesuai, pelayanannya buruk kah, atau kesalahan dari kesalahan teknisnya seperti itu. Kemudian itu yang akan menyebabkan jadi seberapa sering frekuensi untuk komplainnya. Dan kita harus bisa menilai dari seberapa sering komplain yang muncul, kita bikin list tabelnya sehingga kita tahu nih, oh seminggu ada berapa kali komplain. Komplain itu dari bidang-bidang yang mana aja nih. Nah, kita harus gali nih permasalahannya seperti itu. Nah, untuk cara menangani komplainnya sendiri. Pertama, itu harus komitmen. Jadi, semua tim itu harus komit bahwa untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai ketika ada komplain, tipikal customer itu kan berbeda-beda dan tipikal sumber daya manusia yang kita miliki juga berbeda-beda setiap karyawan. Nah, harus dijadikan satu visi dan misi. Jangan sampai ketika ada customer komplain itu responnya buruk seperti itu. Jadi kita harus melihat dari mimik-mimik wajah yang tadi, dia terlihat marah banget kah, atau yang rasanya kecewa kah, atau yang rasanya sedih kah, atau yang flat biasa aja, tahu-tahu dia akan memberikan review jelek, nyebar info ke teman-temannya segala macam, akhirnya yang membuat usaha kita menjadi sepi seperti itu. Kemudian visible itu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang prosedur penyampaiannya yang saya bilang tadi. Jadi harus detail dan jelas terkait kenapa bisa seperti ini sebelumnya, kenapa bisa terjadi misalkan rasanya nggak enak segala macam. Dia customer ini ingin tahu, oh ya nanti kita akan cek terlebih dahulu Pak, mungkin dari permasalahannya di mana, kemudian respon yang ingin kita berikan seperti apa, mau diganti makanannya kah, atau misalkan di refund kah, seperti itu. Kemudian accessible, menjamin pelanggan dapat menyampaikan komplain secara bebas, mudah, dan murah. Nah, itu seperti yang tadi, ada box kritik kotak sarannya, melalui email kah, atau melalui CS kah, banyak banyak hal yang memang harus dibuat customer itu menjangkau kita. Jangan sampai tahu-tahu di Google Review bintang satu terus jelek. Nah, itu juga kan akan mempengaruhi dari kualitas kita di sosial media pada akhirnya kayak gitu.
Kemudian kesederhanaan. Di sini dalam artian prosedur yang sederhana dan mudah. Jadi ada orang komplain, udah gini makanannya nggak enak bla bla bla. Oh iya Pak, silakan di scan dulu QR-nya untuk penyampaian komplainnya. Itu kan makin ribet ya. Jadi ya udah komplain pada saat itu juga harus langsung ditangani, jangan sampai mengakar. Oh harus sebentar ya Pak, saya panggilkan GM-nya. Oh ya Pak, saya panggilkan SPV-nya. Ya Pak. Nah ya sudah makanya itunya penting SOP yang saya bilang harus mulai dari yang bawah sampai atas itu menangani, tahu struktur bagaimana cara menangani, menghandle-handle setiap permasalahan yang ada. Terus kecepatan, ditangani secepat mungkin dan dalam waktu rentang yang realistis. Jadi kalau bisa memang langsung pada saat itu, misalkan kalau makanan dia nggak enak atau memang misalkan ada fail, mau diganti rugi kah? Atau mau di refund kah? Atau misalkan bisa langsung di take away atau dalam bentuk voucher kah? Jadi harus ditangani pada saat itu juga. Jangan sampai memang nunggu kelamaan udah seminggu atau bahkan lebih lama lagi kayak gitu. Kemudian fairness, harus mendapatkan perilaku yang sama, adil tanpa membeda-bedakan. Jadi nggak ada nih orang, oh yang kelihatan glamour, dibedain, oh ya respon kita harus dalam penanganan komplain harus lebih cepat. Oh terlihat ada orang yang biasa aja, ya udahlah itu biasa aja nggak akan mempengaruhi untuk penjualan kita kayak gitu. Jadi memang harus adil karena bagaimanapun sekarang semua orang bisa mengakses sosial media, bisa memberikan review, jangan sampai setiap orang yang memberikan komplain itu dapat menyebabkan kehancuran pada bisnis yang kita bangun. Kemudian ada records. Nah, itu harus kita catat dan komplain disusun sedemikian rupa. Makanya dalam mungkin bisnis yang berbeda-beda, tapi pasti ada di mana di situ kita harus memiliki tabel tingkat kepuasan. Mungkin kalau pernah lihat di rumah sakit, restoran, kadang kalau kita sudah mau ngisi, sudah beres makan, dikasih lembar kuesioner buat ngisi bagaimana rasa makanannya dan lain-lain. Nah, itu sebagai record agar menghindari komplain kayak gitu, mencegah. Jadi jangan sampai komplain dulu baru kita tangani. Tapi lebih baik kita mencegah komplainnya jangan sampai terjadi. Kemudian sumber daya. Nah, ini mengalokasikan sumber daya dan dana. Jadi kita harus punya budgeting. Komplain itu harus kita budget loh. Kalau contohnya dalam artian budget seperti apa sih? Kayak di klinik kecantikan, anggap atau di resto, dimanapun sebenarnya mungkin ada kita tahap budgeting dalam 1 tahun kita budget anggapan 5 juta seperti itu ya. Itu yang budget anggaran untuk komplain. Jadi kalau misalkan tadi makanan diganti itu kan pasti mengeluarkan biaya lagi atau treatment ada kesalahan itu nanti diganti lagi dengan treatment yang baru. Atau mungkin pernah lihat juga pada saat di hotel pelayanannya lama dan lain-lain tiba-tiba pernah di upgrade kan untuk kamarnya. Nah, itu seperti itu semua ada budgetingnya. Jadi budget itu bukan terkait marketing saja, tapi untuk budget komplain itu pun kita harus punya seperti itu. Agar apa? Ketakar, jangan sampai kita kebingungan untuk komplain. Waduh, nanti yang kebuang gimana ya makanannya ya? Yang udah kita keluarkan berapa nih? Seperti itu. Kemudian remedi. Nah, di sini pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Jadi kita harus pasti mohon maaf terlebih dahulu, kemudian mau apa nih? Hadiah, ganti rugi, atau refund seperti itu. Nah, metode penyelesaiannya seperti apa? Jadi, dengarkan dulu dengan baik. Kita lihat nih, orang komplain, udah tahu nih, komplainnya beda. Tiap orang pasti punya mimik wajah, ekspresi, ada yang meledak-ledak, ada yang memang macem-macem yang flat lah ya. Kalau kalau contohnya seringnya sih komplain, misalkan di rumah sakit nih, ada datang tiba-tiba minta di GD buru-buru. Ini saya kenal sama direkturnya nih, saya laporkan kamu ya lama segala macam kayak gitu. Ya, kita kan harus lihat nih, ada standarnya. Makanya kita harus melihat juga orang yang seperti apa yang bakal kita handle, harus kita pun berlakukannya seperti apa kayak gitu. Nah, harus kita dengarkan dulu, kita jelaskan seperti apa. Makanya tim itu harus memang kita bentuk, harus kita tahu arahan untuk komplain itu seperti apa, ketemu orang yang seperti apa, penanganannya seperti apa kayak gitu. Jadi didengarkan dulu, tunjukkan bahwa Anda menghargai keluhan pelanggan. Jadi dengarkan, jangan sampai dipotong. Habis itu baru minta maaf. Minta maaf atas ketidakpuasan pelanggannya. Kemudian kita tunjukkan rasa empatinya. Jangan sampai, ya, ya Pak, saya minta maaf. Tapi ekspresi yang karyawannya kayak sengak gitu, kayak
Ya udah, iya Pak, minta maaf. Nah, tapi kita harus mengajarkan rasa empati itu seperti apa. Jadi meminta maaf yang tulus itu seperti apa, dengarkan maunya nanti seperti apa. Harus diberikan pemahaman seperti itu. Jangan sampai minta maaf hanya sekedar minta maaf dari ucapan mulut aja, tapi harus dari ekspresinya harus tulus juga seperti itu. Kemudian berikan solusi yang memang customer inginkan itu seperti apa, mau digantinya seperti apa, harus ada solusinya yang tepat dan realistis. Jangan sampai tiba-tiba nanti, wah dituntut segala macam. Apalagi misalkan kalau kalau dari makanan kan nggak mungkin ya nuntut. Case-nya misalkan di klinik nih, ada sebuah kesalahan segala macam. Wah saya tuntut nih, saya laporkan nih. Kalau nggak minta saya denda dan lain-lain segala macam. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu sampai sebatas apa kita. Pentingnya tadi itu makanya budgeting. Kita harus memberikan yang seperti apa sih? Misalkan nggak mungkin orang ada kesalahan datang ke kita, contohnya facial, harga 150.000. Ada sebuah kesalahan di sana. Terus kita berikan yang tiba-tiba kasih treatment untuk manajemen komplainnya karena budgeting tadi, ya udah kita kasih yang 1 juta harganya. Nggak yang seperti itu juga. Kita lihat orangnya yang seperti apa, marah-marahnya seperti apa, yang tanggung jawabnya seperti apa, yang memang kita berikan sesuai dengan solusinya. Misalkan terjadinya kemerahan, ya yang diberikan apa sesuai budgetnya, misalkan dari moisturizernya, terus tindakannya seperti apa lagi, ya dari misalkan dari bisa facialnya lagi, tapi yang lebih tinggi lagi untuk jenis facialnya seperti itu. Jadi harus ada solusi yang tepat. Kemudian tindak tindak lanjut. Pastikan pelanggan merasa masalahnya sudah diselesaikan dan memberikan feedback. Nah, jadi setelah itu semua diberikan dari A sampai Z, itu harus ada feedbacknya. Jangan sampai ketika sudah komplain, dan itu juga bisa menjadi senjata kita ya. Ketika kita sudah memberikan pelayanan yang baik secara komplain, semua sudah dari alur komplainnya sudah kita urutkan dan kita berikan solusi, tapi dia akhirnya di luar keluar dan lain-lain, kita sudah punya kuncinya nih bahwa buktinya kita bertanggung jawab dengan memberikan sebuah solusinya apa, refundnya kah, dengan treatment yang barunya kah, upgrade-nya kah, makanya harus ada recordnya seperti itu. Kemudian berikan feedbacknya juga, minta dia sebuah ulasan yang memang baik, jangan sampai ketika memang nanti dari komplain tersebut akhirnya dia di luar merasa tetap aja nggak mau gitu, yang akhirnya akan merugikan kita juga. Nah, contoh pengukuran kepuasan pelanggan seperti apa? Nah, seperti ini tabelnya. Jadi buat survei data untuk mengumpulkan data seberapa nilai kepuasan dari pelanggan tersebut. Nah, kalau ini contoh di klinik saya ya. Jadi di sini ada tabel nih aspek-aspek apa saja yang akan dinilai. Terus dari mulai tidak puas, cukup puas, atau bahkan sampai sangat puas. Nah, contohnya kayak dokter menjelaskan dengan baik tidak saat konsultasi, resepsionisnya seperti apa di depan. Kemudian dari pelayanannya bagaimana, tindakan treatmentnya ada permasalahan nggak, cukup baik nggak, ruangan lingkungannya. Nah, ini kan sebelum komplain. Jadi jangan sampai pasien tersebut sudah komplain, tapi kita tidak memiliki datanya. Nah, makanya jadi dari komplain tersebut kita punya data. Jangan ujuk-ujuk komplain, dia komplain nih customernya. Tapi datanya yang mana nih, yang dikomplainin apa nih, sebuah permasalahannya apa nih. Kita kan nggak tahu seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi record kita untuk evaluasi tiap bulannya. Jadi, seberapa banyak komplain dalam bulan tersebut, kita eval lagi di bulan itu, jangan sampai di bulan berikutnya terjadi komplain itu lagi. Kalau misalkan terjadi itu lagi, berarti ada sebuah permasalahan. Permasalahannya di mana nih? Dari tim internalnya kah? Atau dari apa nih? Banyak faktornya seperti itu. Nah, untuk manfaat manajemen komplainnya, sebenarnya apa aja manfaatnya? Tadi, meningkatkan kepuasan pelanggan yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan peduli dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan juga yang merasa dihargai akhirnya cenderung akan lebih loyal dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Sehingga jangan salah bahwa kalau misalkan orang komplain, bukan berarti dia, kalau kita sudah secara benar ya, secara SOP-nya dari manajemen komplain tersebut sudah dilakukan, customer itu pasti akan merekomendasinya lagi. Oh, after sales-nya bagus nih. Walaupun kita komplain tapi diresponnya cepat, diberikan feedback yang bagus. Oh, diganti baru nih, di refund nih, pasti itu secara tidak langsung dia bakal merekomendasikan ke teman-temannya
otomatis dari komplain tersebut itu bisa menaikkan income kita seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas produk dan jasa. Nah, komplain dapat menjadi sumber informasi berharga untuk perbaikan dan inovasi. Terkadang memang kita melihat dari sisi owner. Ternyata dari produk ini sudah bagus nih, tidak ada cacatnya sama sekali. Ternyata dari sisi customer yang dirasakan berbeda. Ada yang merasa tidak nyaman. Nah, itu kan akhirnya seandainya customer tersebut memberikan pendapatnya ke kita, itu yang menjadi bahan evaluasi ke kita gitu. Jadi kita pun sebagai business owner nggak boleh denial bahwa oh sudah bagus. Ini yang produk saya beli mahal beda dari yang lain. Sedangkan kan yang dipakai itu oleh customer yang merasakan. Jadi kita harus mau berarti ketika memang sudah ada komplain dari produknya jelek, produknya yang memang tidak sesuai, ya sudah diganti. Jangan sampai ada komplain yang berulang. Jangan sampai sudah drop income-nya, akhirnya baru kita bebenah seperti itu. Kemudian meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, penanganan komplain yang baik dapat meningkatkan citra positif perusahaan. Itu tadi ketika misalkan memang kita sudah melakukan manajemen komplain yang baik, memberikan feedback yang baik, pasti orang yang dirasa customer tersebut itu akan memberikan rasa yang nyaman, terus akan memberikan rekomendasi terhadap teman-temannya bahwa feedbacknya memang bagus di perusahaan tersebut, di resto tersebut bagus, di klinik tersebut bagus. Ketika melakukan kesalahan atau memang ada miskalkulasi, itu responnya bagus, cepat tindakannya, responnya bagus, mulai dari staffnya, dari dokternya, bahkan misalkan sampai ke tahap ownernya seperti itu. Nah, jadi dengan melakukan manajemen komplain yang baik dan benar, itu pasti pelanggan akan merasa lebih puas lagi, balik lagi, dan bahkan sampai akhirnya tadi merekomendasikan ke teman-temannya. Dan dari situlah otomatis omset pun akan meningkat. Nah, dampaknya pada pelanggan yang menilai pada tingkat kepuasan pelanggan setelah komplainnya ditangani, itu akan merekomendasikan yang tadi saya bilang ya. Terus dampak perusahaannya apa? Ya dampaknya bisa mengidentifikasi potensi kerugian finansialnya. Jadi dari kerugian komplain-komplain tersebut, seberapa banyak yang akan menyebabkan kebocoran pada uang kita nih, uang perusahaan tersebut kayak gitu. Kemudian pada reputasi perusahaan juga pastinya akan meningkat atau menurun kalau memang komplain handle handle komplain kita buruk. Kemudian juga bisa menjadi efisiensi operasional akibat komplain. Jangan sampai sudah ada list stabil dari komplain tersebut, akhirnya kita ulang. Itu kan nggak jadi efisiensi. Tapi kalau misalkan kita tangani secara baik, nggak ada komplain lagi, itu bakal mulus 100% seperti itu. Nah, jadi sebelum komplain itu termasuk salah satu gini, ada hampir persamaan antara marketing. Marketing itu di awal bagaimana cara mendapatkan pelanggan. Jangan sampai pelanggan itu ketika sudah mencoba produk kita membuat hasil rasa tidak puas, akhirnya komplain. Nah, sebelum komplain kita harus cegah. Cegahnya itu seperti apa? Kita harus tahu customer baru misalkan yang datang, inginnya apa? Sopan santun. Jadi ada orang datang ke restoran, pasti kita melihat, oh pelayanannya ramah nih yang dinilai, semua stafnya baik. Kalau misalkan customer lama ketika datang pasti inginnya bawaannya ya udah santai aja, nggak usah yang diburu-buru. Karena kita sudah tahu dari awal pelayanannya sudah sopan santun secara baik, akhirnya pelayanannya pun menjadi santai. Terus kalau misalkan customer yang tidak sabaran, itu harus apa? Kita berikan secara efektivitas. Jadi dari urutan misalkan ada pelanggan nih berdasarkan antrian, ya itu kan sudah ada antrian. Jadi tidak bisa nih kalau tidak ada pasien yang datang untuk treatment misalkan, dia merasa tidak sabaran, dia pengen duluan. Ya di situ kan sudah ada efek apa nomor antriannya. Atau pasien yang tiba-tiba datang ke IGD, itu sudah ada alur untuk pelayanan dari list yang mana penyakit yang harus ditangani. Nah, itu membuat efektivitas yang seperti itu. Jadi tiap usaha di bidang kalian masing-masing itu kita harus lihat nih efektivitas mana yang memang harus didulukan. Terus customer yang kaya, yang terlihat mewah, terlihat glamor itu ingin diberikan rasa apa? Rasanya mewah. Jadi oh disanjung seperti itu. Contoh kecilnya misalkan ada customer datang ke klinik kecantikan, terus dia ingin treatment semuanya segala macam. Nah, itu kita selain memberikan edukasi yang baik, treatment-treatmentnya secara apa saja, tapi kita berikan pelayanan yang lebih komplementerinya kah, kita sediain makanan, minuman, seperti itu.
Terus misalkan customer yang pas-pasan, kita berikan benefit lebih bahwa dia misalkan pasti kalau yang pas-pasan ini kan pengen tahu nih perbandingan produk A, produk B, produk C. Jangan sampai akhirnya terjadi komplain nih ketika dia udah beli. Nah, itu berikan benefit lebih. Misalkan produk A bundling dengan ini benefitnya menjadi ini loh. Kalau produk B benefitnya seperti ini loh. Jadi berikan dia pengertian seperti itu. Akhirnya kita semua harus bisa berkomunikasi. Jangan sampai owner doang yang jago komunikasi, tapi karyawan-karyawan kita ini tidak jago komunikasi seperti itu. Nah, ada juga customer yang pilih-pilih. Ini harus dijelaskan detailnya. Terkadang banyak juga customer yang pilih-pilih seperti ini yang akhirnya menimbulkan komplain yang lebih parah ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya. Makanya sebaik mungkin kita harus jelaskan detailnya seperti apa produk kita, seperti apa kualitasnya bagaimana, pilih menu makanan, makanannya seperti apa, detailkan. Karena kan kalau misalkan digambar tidak terlihat. Kasih tahu ingin yang rasanya pedas, yang asin, yang gimana, berkuah atau tidak, seperti itu. Jadi harus benar-benar detail. Customer yang ragu-ragu kasih jaminan. Jadi misalkan oh iya kita ada garansinya loh Kak, seminggu bisa dibalikin. Nah, otomatis kan oh ya udah tidak menjadi ragu lagi. Oh, ada garansinya kok seperti itu. Jangan sampai memang tapi semua ini harus dilakukan dari listnya. Jangan sampai kalau misalkan ini semua miss, akhirnya terjadi komplain yang berlebih dan dari komplain itu juga tidak terhandling secara baik, ya pasti akan menjadi senjata makan tuan untuk kitanya kayak gitu yang akan mendropkan omset kita pada akhirnya. Nah, sebenarnya balik lagi, di dunia ini tidak ada produk yang paling bagus. Adanya produk yang paling cocok. Antara kamu dengan pelanggan, produk bukanlah yang utama. Tapi bagaimana sikap dan pelayananmu. Jadi, ada yang produk A, B, C, D, semuanya bagus. Ya enggak juga. Komplain itu dari mana? Dari tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang memang diberikan. Terkadang kita berjualan barang itu bukan berjualan produknya, tapi memberikan sebuah solusinya. Nah, makanya jangan sampai ketika kita sudah memberikan solusi tidak sesuai ekspektasi, akhirnya terjadi komplain. Nah, setelah komplain apa yang harus kita tangani? Ya manajemennya komplain tadi harus kita handling. Bagaimana caranya dari A sampai Z komplain itu ditangani secara benar. Nah, jadi dengan tabel ini kita bisa tahu ya meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan kualitas produk atau jasanya, atau meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi dari komplain itu semuanya poin-poin tadi itu bisa meningkatkan eh, income kita seperti itu. Nah, studi kasus contohnya seperti ini. Misalkan ada contoh pelanggan mengeluhkan produk terus bentar. Produk yang diterima rusak saat pengiriman. Nah, kita harus identifikasi nih. Jenis komplainnya apa? Produk rusak. Penyebabnya apa? Akibat kerusakan selama pengiriman. Nah, pengennya berarti apa solusinya? Tawarkan pergantian produk baru atau pengembalian dana. Kita refund nih. Kemudian setelah itu, kita lakukan investigasi internal untuk mencegah kejadian serupa. Jangan sampai sudah ada komplain tersebut terulang lagi. Berarti penanganan dari komplainnya dan secara identifikasi permasalahannya ini tidak terpecahkan. Kemudian dampaknya apa? Pelanggan, jika masalah diselesaikan dengan baik, pelanggan akan merasa puas dan mungkin bahkan kembali belanja lagi. Jadi walaupun dia sudah komplain, tapi di handling dengan baik, dia tetap bakal terasnya bakal ada dan dia bisa belanja di sana lagi. Bahkan merekomendasi ke teman-temannya seperti itu. Bagi perusahaan seperti apa? Jika masalah tidak ditangani dengan baik, ya pelanggan bisa kecewa jelas. Dan itu semua akan mempengaruhi reputasi dan potensi kehilangan pelanggan. Sehingga merasa pasien pelanggannya pun nggak mau balik lagi. Ngapain saya beli di sana lagi? Toh ketika saya membeli, after sales-nya jelek. Tidak di handling secara baik dari CS-nya kah atau dari eh frontlinernya kah yang memang menangani tersebut seperti itu. Nah, yang studi kasus kedua. Di sini ada pelanggan mengeluhkan makanan yang diterima tidak enak. Berarti apa jenis komplainnya? Makanannya tidak enak. Kita harus tahu penyebabnya apa. Tidak fresh kah dari awal datang makanannya dari olahan mentah? Atau memang pada saat pengolahannya ada yang salah? Atau memang barangnya yang sudah lama saat penyimpanan? Akhirnya apa? Makanannya menjadi tidak enak.
Solusinya apa? Ya tadi sama, tawarkan pergantian produk baru atau pengembalian dana. Ya tergantung situasi dan kondisi di lapangan semua ya. Dan studi kasus ini juga berbeda-beda pada bidang perusahaan seperti itu. Kemudian sama, lakukan lagi investigasi internalnya untuk mencegah kejadian serupa. Jangan lupa di akhir kita harus memberikan eh, list tabel tadi bahwa evaluasi terkait penilaian komplainnya bahwa biar untuk sebagai tolak ukur di perusahaan kita ke depannya. Nah, untuk konklusinya, permasalahannya apakah ada pada produknya, atau apakah pada pelayanannya, atau apakah pada fasilitasnya. Jadi kalian harus gali nih, ketika kalian punya usaha sekarang, kok banyak yang komplain ya? Komplainnya di mana nih? Problemnya apa nih? Jangan sampai tidak terpecahkan dan akhirnya terulang lagi, dan sampai akhirnya omset menurun dan tidak ada customer lagi. Nah, untuk info lebih lanjut atau mau konsultasi, bisa kesehatan atau bisnis pun bisa follow Instagram atau YouTube saya juga di sini, atau email yang mau tanya-tanya. Nah, mungkin kita masuk sesi Q&A ya, Kak Friska. Boleh, Dok. Oke, wah, keren banget nih, Dok, sharingnya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh nih di raise hand dulu, nanti kita bakalan pilih beberapa ya. Oke, pertama-tama dari Mas Eryo dulu. Halo, selamat malam dok. Iya, halo malam. Eh, Dok, kenalin saya Erio. Tadi saya sempat ngeliat juga presentasinya mengenai macam-macam komplain itu ada yang dari eksternal dan internal ya. Nah, untuk yang internal itu kan yang bisa kita handle ya. Ini saya mau ngomongin soal yang eksternalnya. Nah, kira-kira menurut dokter nih, ada nggak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menangani komplain-komplain yang kita tidak bisa handle atau eksternal. Contohnya misalkan ada yang review palsu dari produk bisnis kita atau buzzer atau apapun itu, mungkin ada sarannya nggak dari Dokter Tanwirul? Mungkin itu aja sih. Terima kasih dok. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, Mas Rio. Nah, ini tadi ya yang saya bilang, untuk dari faktor eksternal yang memang kita hindari ini sangat-sangat tricky. Nah, untungnya, tapi kalau misalkan di sosial media, kalau banyak cara. Kalau misalkan di Instagram, itu kan kita bisa delete komen. Atau mereka ngirim buzzer banyak, itu kita bisa timpah juga dengan buzzer yang lebih komen positif lagi. Atau di Google Review. Nah, di Google Review ini permasalahannya tidak bisa dihapus. Itu satu-satunya cara adalah kita minta bantuan lagi untuk timpah dengan komen yang positif lagi. Nah, cuma yang rada tricky-nya adalah ketika memang ngehandle komplainan yang eksternal yang secara offline langsung, yang memang kita tidak tahu nih penyebabnya, tiba-tiba dia membuat mencoba-coba terus yang tidak ada diada-adain sama si customer tersebut. Nah, kita harus lihat bahwa di produk, misalkan gini deh, kita contoh di resto ya, studi kasusnya, tiba-tiba ada kecoa atau cicak segala macam. Nah, dipastikan di kitchen kita itu jangan sampai ada celah, bahwa memang dari higienitas kita itu sudah bersih, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa higienitas kita selama ini bagus dan selama ini kita tidak pernah ada komplain hal yang seperti ini. Kok ini bisa ada yang seperti ini? Apakah kamu jangan-jangan berbohong? Dan kita makanya pentingnya juga di secara tempat offline itu ada CCTV sebagai bukti bahwa memang ketika dia melakukan kecurangan atau dia buruk, tapi kan sebagai kita bisnis ada orang-orang yang tidak suka juga kayak gitu. Jadi kita selalu harus bisa mengantisipasi bagaimana kita lihat celah-celah ya, jangan sampai yang memang mereka bisa masuk ke menjelekkan perusahaan kita kayak gitu.
Oke, itu aja sih pertanyaannya kalau dari saya. Terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, Dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan dengan Mas Evan Dilon. Ya. Oke, selamat malam, Dok. Perkenalkan saya Evan, dan sebelumnya terima kasih untuk insight yang dibagikan tentang cara handle komplain. Yang saya tangkap tadi kan cara handle komplain ini berlaku untuk kalau kita jual produk ataupun jasa ya, Dok, sebenarnya. Cuman apakah cara manajemennya itu exactly sama kah kalau kita jualan produk atau jualan jasa? Karena saya memang usahanya atau pekerjaannya lebih ke jasa. Dan saya kadang melihat kalau barang itu kan biasanya karena defect atau kualitinya kurang, sehingga biasanya cukup mengganti barang atau me- mengembalikan dana. Tapi kalau jasa ini biasanya agak lebih tricky ya, karena trustnya biasanya agak langsung lebih gampang hilang gitu. Jadi apakah cara manajemennya ini sama persis kah? Atau mungkin dok punya tips-tips khusus terutama kalau kita handling jasa, jual jasa gitu. Thank you. Oke, kalau boleh tahu untuk jasanya sendiri di bidang apa, Mas Evan? Ya, education. Jadi memang pendidikan ya, pendidikan IT tepatnya, spesifiknya. Nah, secara handling komplain sendiri sebenarnya secara SOP khusus untuk A sampai Z-nya itu mirip-mirip. Cuma yang memang dibedakan adalah kalau misalkan secara jasa itu bagaimana kita membuat simpati dan empati yang kita berikan. Secara misalkan kata-kata. Bahwa misalkan kalau di jasa seperti pelayanan, edukasi, atau contohnya misalkan dari klinik, kita harus lihat bahwa si customer tersebut siapa nih? Orang tua kah, ibu-ibu kah? Atau memang yang maksudnya misalkan di sekolah TK gitu ya. Dia komplain terhadap pelayanannya. Nah, kita harus tahu bahwa si ibu tersebut yang ingin diperlakukan seperti apa. Pertama ya minta maaf, kita dengarkan, kita jelaskan dari pembicaraannya bahwa misalkan eh, kalau misalkan dari digital deh, digital pembelajaran saat dia sekolahnya ada error atau segala macam. Kita edukasi nih bahwa misalkan problemnya itu, tapi secara jelas jangan detail bahwa pusat server kita sedang mengalami down dan lain-lain. Nah, itu kan tidak mengerti. Tapi kita sedetail dan segampang mungkin. Jadi mohon maaf Ibu bahwa jadi harus selalu ada kita memberikan permohonan maaf dulu. Kemudian kita berikan bahwa pengertian, makasih atas komplainnya, pasti itu sangat membangun. Itu juga nanti ada kata-kata yang memang harus kita sampaikan seperti itu. Baru kita berikan sebuah solusinya seperti apa. Jadi jangan sampai rasa kecewa tersebut itu ditangani. Terkadang gini, orang itu komplain bukan hanya sekedar untuk menjatuhkan, tapi ingin didengar saja ada juga. Jadi pastikan kita mendengar dulu, baru kita jelaskan kalau memang problemnya bisa kita handling, kita jelaskan kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut dan solusinya apa, seperti itu. Jadi kalau jasa ya pastikan jasanya mau apa nih. Misalkan jasa edit video ya contohnya, ya mau yang seperti apa kita kembalikan, kita perbaiki untuk editingnya. Atau jasa dari server edukasinya lemot dan lain-lain, kita beritahu bahwa misalkan dari servernya seperti ini dan lain-lain kita pastikan, atau berikan jasa boosting dan lain-lain seperti itu. Jadi harus kita berikan solusi, kita jelaskan secara detailnya tapi yang cukup dipahami untuk si customer tersebut. Yang penting dengarkan sih untuk permasalahan komplain ini. Oke, cukup cukup jelas. Thank you sebelumnya. Oke, thank you buat pertanyaannya. Next, kita lanjutin dengan Mas Agung Herdiansa. Oke, malam dok. Ya, malam Mas Agung, silakan. Gini,
bagaimana sih cara mengembalikan kepercayaan customer yang udah terlanjur kecewa ke tempat kita gitu. Udah itu aja dok. Oke. Jadi, nah, kalau kasusnya ini kan dia sudah mungkin sudah kecewa, tapi sudah komplain kah atau belum? Terkadang memang yang tidak bisa kita ketahuin adalah yang cukup sulit adalah customer yang tidak komplain, tahu-tahu nggak balik lagi. Bahkan dia bisa memberitahu teman-temannya atau membuat Google review yang buruk dan lain-lain. Cara ngehandlingnya seperti apa? Kita harus ada evaluasi. Contoh follow up. Contoh misalkan kayak di klinik saya ya kasusnya. Sehabis treatment hari ini, saya follow up besoknya. Apakah eh, yang terjadi misalkan habis treatment ada sebuah kita jangan menanyakan ada masalah nggak. Kalau menanyakan sebuah masalah bertanda bahwa oh kemarin jangan-jangan ada sebuah kejadian buruk nih. Tapi bagaimana hasilnya? Jadi jangan berikan pertanyaan tertutup, tapi harus pertanyaan yang terbuka. Biar dia memberikan yang solusi. Oh ternyata bagus kok nggak ada kulitnya baik. Nah, kalau misalkan yang sudah terjadi seperti itu nggak balik lagi, kita harus bisa memfollow up-nya misalkan tahu nih nggak balik-balik lagi dan tahu nih dia pernah pada saat itu langsung marah-marah, tidak komplain, tapi kita tidak sempat memberikan sebuah solusi. Kita bisa follow up lagi nih agar dia datang. Jadi tergantung kasusnya ya. Kalau udah seminggu atau sebulan bahkan sampai 1 tahun itu cukup lama juga. Itu lumayan cukup sulit ketika membalikan trust yang sudah cukup lama. Tapi kalau misalkan masih dalam waktu beberapa hari, kita itu tadi makanya harus ada budgeting untuk manajemen komplain. Kita tahu resiko yang memang akan kita keluarkan ketika si customer tersebut akan komplain. Kita beri solusinya nih, dia kehilangan apa? Sebuah jasa kah atau jual produk kah? Kita mau balikan produknya atau kita berikan jasa yang lebih atau kita berikan voucher untuk bisa datang ke tempat kita, voucher makan atau voucher kalau hotel voucher menginapnya atau punya resto voucher restonya seperti itu. Jadi harus ada follow up, terus kalau bisa diberikan feedback. Kalau misalkan datang lagi, berikan review yang baik. Nah, ini baru akan berlaku sehingga akan membalikan citra kita yang sudah jelek menjadi bagus lagi gitu. Jadi tidak sekedar hanya kita berikan komplain sebagai komplementari aja. Kalau kayak gitu merugikan kita pada akhirnya. Jadi harus ada feedbacknya, terus baru kita berikan solusi untuk komplain tersebut kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya dok. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Kak Nuzan. Baik, selamat malam, Dok, dan terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalkan, nama saya Nujahan. Saya kebetulan memiliki bisnis, salah satunya itu di berbentuk food court. Nah, jadi saya ingin bertanya, kalau kita itu ingin melakukan suatu gebrakan atau pengembangan yang meningkatkan efektivitas, namun ada faktor eksternal yang justru itu bukan termasuk customer kita, tetapi sedikit mempengaruhi. Contohnya itu misalnya di coffee shop, di food court itu ada coffee shop. Nah, salah satunya itu ada biliar. Nah, kalau misalnya kita menambah biliar itu meningkatkan efektivitas mulai dari customernya yang segala macam hingga omset. Namun warga sekitar itu masih memandang kalau biliar itu masih aura negatif gitu seperti ya bar atau segala macam. Yang itu mungkin berpengaruh terhadap posisi dari food court kami. Eh, izin bagaimana pandangan? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Nah, ini termasuk komplain dari eksternal ya. Yang salah satu contohnya tadi yang tidak bisa kita handle karena bukan dari internal. Contohnya seperti bagaimana penanganannya? Mungkin yang kita bisa lakukan adalah sebagai pengusaha, apalagi food court. Ini kan percampuran banyak pengusaha para UMKM yang datang di sana juga. Dan di satu sisi mungkin bagi masyarakat di sekitar itu masih tabu terkait biliar itu terkenal dengan hal-hal yang negatif. Nah, kita harus sebagai owner UMKM di sana, kita harus bisa berbaur dengan
petinggi di lingkungan sekitar. Kita kasih tahu misalkan di sana ada polseknya, kita undang polseknya misalkan bahwa tempat kita seperti ini loh, ini tidak ada menjual barang minuman keras. Di sini semuanya legal, halal. Di sini nggak ada nih yang aneh-aneh. Terus misalkan RT RW-nya diundang, kita lihatkan karena kalau misalkan di satu sisi kita cuma berbicara doang, itu tetap akan menjadi hal yang tabu. Nah, tapi kalau misalkan orang tersebut sudah melihat langsung, itu kemungkinan ya semua pikiran negatif, pikiran itu semua itu kan negatif, semuanya ada di pikiran. Tapi kalau kita sudah perlihatkan seperti apa, oh ternyata tidak seperti kenyataannya, ya komplain itu akan terhandle seperti itu. Atau bahkan kita gini, dengan positifnya gini, kita bisa kasih tahu nih warga setempat bahwa dengan adanya seperti ini tempat kita jadi ramai, kemudian jadi aktivitas, jadi banyak membuka lowongan pekerjaan, parkir jadi penuh, bisa meningkatkan income di desa tersebut, jadinya lebih aman juga karena ramai. Nah, banyak hal yang positif yang harus kita keluarkan untuk menghandle hal negatif tersebut. Makanya itu tadi saya bilang, kalau ada hal negatif harus kita tutupi dengan positif. Kita cari nih celah positifnya yang bagaimana kayak gitu. Des. Nah, izin berarti yang saya tangkap tadi itu, jadi jangan sampai faktor eksternal itu jadi malah menghambat eh, pengembangan dari bisnis kita sendiri gitu ya, Dok. Baik, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Dok. Ya, Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Mas Muhammad Taufik. Halo Go, terima kasih Kak Priska, terima kasih Go Dokter atas kesempatannya. Jadi saya di sini mau tanya lebih ke pandangan dari dokter. Jadi saya sekarang saat ini sedang bermain di bidang jasa yaitu event organizer dan wedding organizer. Kira-kira pandangan dari dokter selaku owner dari sebuah bisnis, apa yang dokter lihat untuk bisa untuk eh, event organizer ini cocok jadi running di grand opening bisnis dokter, dan kira-kira komplain apa saja yang memungkinkan dokter untuk komplain ke event organizer tersebut. Itu aja. Itu aja, Dok. oke. Ya, berarti yang saya tangkap pertanyaannya dari IO tersebut, wedding IO tersebut, bagaimana bisa berkolaborasi biar bisa meningkatkan income-nya dan menghindari dari komplain-komplain, bagaimana cara menghandling manajemen komplainnya tersebut ya, seperti itu. Iya, benar. Nah, di satu sisi gini, sebagai IO atau wedding organizer, kita harus memberikan sebuah feedback yang kita lihat kan, apalagi bidang jasa. Jasa itu adalah yang dilihat sebuah portofolionya. Karena bukan sebuah yang bisa kita rasakan, kita cicipi, atau kita cobai. Tapi orang itu bagaimana melihat sebuah hasilnya, sebuah karyanya. Seperti apa? Bagusnya dengan budget seperti apa, dengan hasil yang seperti apa. Sebuah pembedanya dengan IO-IO yang lain itu, yang kita sediakan itu seperti apa. Dengan budget 5 juta, kita memiliki hal yang plus daripada punya IO yang lain seperti ini, seperti itu. Dan untuk after sales-nya, kita bagus loh. Kita bisa, misalkan kadang ada kan orang udah wedding, ya udah selesai, beres. Tapi ada yang juga yang sudah wedding, misalkan H+1, 2, 3, itu drive-nya dikirimin, Kak ini untuk drive-nya ya, Kak ini untuk ininya ya, Kak ini jadi masih ada pokoknya kita berikan after sales yang memang tidak terlihat oleh peluang-peluang si kompetitor lain di luar sana seperti itu. Itu otomatis akan bisa meningkatkan income dan menghindari komplain-komplain. Dan kalau misalkan terjadi komplain, kita harus tahu itu tadi sumber komplainnya. Jangan sampai kita pecahkan sebuah masalahnya tapi kita tidak tahu sebuah sumber permasalahannya di mana kayak gitu. Contoh kecilnya misalkan gini, kayak ada sebuah penyakit. Terus misalkan penyakitnya itu ternyata ada efeknya demam. Nah, kita minum paracetamolnya, tapi kita tidak kasih sembuh penyakitnya. Ya otomatis akan demam terus kayak gitu. Nah, sama kayak komplain. Komplainnya apa?
kita pecahkan sebuah sumbernya dulu, baru kita handling lagi komplainnya. Otomatis habis semua komplain, tidak akan ada komplain lagi, gitu. Oke, Dok. Oke, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Taufik. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Mas Dharma Pradita. Malam kok. Dengaran nggak kok suaranya kok? Oh. Ini tadi saya masuknya agak telat kok, soalnya ada urusan. Nah, saya ada satu pertanyaan. Kan kok kan punya klinik. Nah, klinik itu kan misal kita habis perawatan. Nah, ada orang yang habis perawatan. Nah, untuk mencegah komplain kan dibutuhkan suatu hal yang berkesan kok, agar mencegah agar customer itu mencegah komplain ke kita gitu. Nah, hal apa saja yang Koko lakukan atau karyawan Koko lakukan untuk meninggalkan suatu kesan ya, dan customer tersebut itu tidak komplain gitu kok. Terima kasih kok. Ya, oke. Mungkin ini kita detailkan nih ya. Dan mungkin bisa diikuti di bisnis teman-teman semua yang terkait jasa. Atau mungkin bisa diadaptasikan juga untuk yang memang menjual produk. Nah, kalau kita menghindari komplain, pastikan kita tahu ibarat sedia payung sebelum hujan. Nah, caranya seperti apa? Orang misalkan datang dari depan. Dari depan ini datang di customer service-nya, di frontlinernya, kita berikan inform consent, sebuah form, tanda tangan sebelum treatment bahwa misalkan tindakan tersebut yang terburuknya akan seperti ini, sehingga pasien tidak akan bisa menuntut. Itu yang pertama. Jadi ada inform consent. Ya sama halnya kayak operasi. Orang mau operasi pun pasti ada risiko terburuknya seperti apa. Bisa bahkan sampai kematian, tanda tangan ya. Sehingga RS tidak akan bisa dituntut seperti itu. Nah, itu risiko yang terburuknya. Kemudian kedua, kita foto before dan after. Before-nya misalkan mukanya tadinya jerawatnya di sini, ada scar. Kita foto jelas sebagai bukti bahwa ketika nanti after treatment ternyata misalkan udah glowing nih. Ternyata ada sebuah kesalahan dari customer yang tersebut lakukan seminggu kemudian misalkan atau 2 minggu kemudian komplain. Itu kan sebuah keanehan. Komplain itu seharusnya sekarang treatment, besok atau lusanya baru komplain. Tapi kalau misalkan seminggu ternyata ada nambah jerawat besar atau ada luka, kita lihat foto before dan after setelah treatmentnya. Loh, ini tadinya di before seperti ini loh. Ini setelah after treatmentnya juga seperti ini. Nggak ada luka di sini-sini. Ini kan menjelang 2 minggu, kakak kemana aja nih? Ngapain aja nih? Sehingga kita terbebas dari tuntutan untuk komplain tersebut kayak gitu. Akal-akalannya nggak bisa. Nah, mungkin hal yang seperti ini kita bisa adaptasikan. Mungkin buat teman-teman semua dicocokkan kira-kira yang memang yang mana untuk menghindari hal-hal komplain yang kita jadi pegangan kita seperti itu untuk bukti bahwa ketika suatu saat nanti pasien mau komplain kita sudah punya buktinya, sudah punya defense-nya. Nih kita nggak bisa komplain nih bahwa kakak sebelumnya oh ini bohongan, nggak mungkin karena kita, ini kakak sendiri yang buat-buat seperti itu. Jadi harus harus ada secara jelas. Makanya SOP komplain dari awal sampai Z itu harus detail. Dan penanganannya itu udah tahu. A, kita lakukan tanganan A. B, kita lakukan penanganan B. Komplain C, kita lakukan C. Nggak bisa yang A tiba-tiba dikasih D gitu. Nggak bisa. Jadi harus memang jelas dari awal. Gitu. Oh, oke kok. Kok izin tanya lagi kok, kan tadi saya tanyanya yang mungkin hal apa saja setelah misal ada customer yang setelah melakukan perawatan. Nah, habis itu kan misal udah selesai. Nah, mungkin karyawan Koko melakukan suatu hal biar meninggalkan suatu hal yang berkesan gitu. Maksudnya biar oh ternyata dinilai klinik ini bagus atau gimana gitu. Mungkin pelayanannya setelah setelah selesai melaksanakan perawatan mungkin di apa diucapin terima kasih atau gimana gitu kok. Apa ada suatu hal yang kayak gitu kok yang dilakukan oleh klinik kok? Oke, iya, kelupaan. Jadi untuk itu akhirnya gini, menjadi sebuah pembeda klinik kita dengan yang klinik-klinik orang lain. Makanya kita sebagai business owner, sebelum kita membuat usaha, kita harus tahu kompetitor kita itu seperti apa.
dan kita harus tahu di bidang kita itu jago di seperti apa. Jangan sampai kita bikin bisnis tapi hanya ikut-ikutan. Itu yang kita bisa membuat poin plus untuk bisnis kita. Contoh kecilnya kalau di klinik saya, karena bidang jasa di klinik kecantikan, saya memberikan dari awal sampai akhir itu saya detailkan. Kak, kita habis ini treatment ini ya, ini fungsinya untuk ini ya. Karena gini, pasti kalian terkadang ini orang itu pengen sebuah datang itu kan sebuah hasil, bukan sebuah produknya. Jadi Betul. ada yang edukasi yang kita jelaskan. Jadi memberikan rasa puas, puas setelah treatment dan dia pulang mendapatkan informasi terkait apa saja yang dilakukan. Misalkan, Kak, kita pakai masker ya, maskernya gunanya nggak usah panjang-panjang, misalkan untuk mencerahkan karena bisa menyerap seperti ini untuk mematikan jerawat seperti itu. Terus misalkan kita ngebuka infusan nih baru dari jarum suntik segala macamnya. Kak, masih fresh ya, ini masih baru ya, tersegel ya. Kak, ini ada barcode-nya nih, ini asli bisa di-scan ya. Hal-hal yang kecil, yang detail seperti itu akan menghindari komplain dan menciptakan kesan bahwa kita ini sangat detail dan menjadi pembeda bagi kompetitor yang lain seperti itu. Jadi sedetail kecil apapun itu kita jelaskan sehingga membuat pembeda, membuat pasien-pasien atau customer itu merasa lebih puas. Dan customer itu ingin rasa puas itu kan sebuah solusi, bukan sebuah tergantung. Makanya kita lihat produk menjual jasa atau barang. Barangnya yang memberikan sebuah solusi, solusinya apa? Yang kita berikan hal detail kecil-kecilnya yang kita bisa sisipkan seperti apa. Contoh, kalau misalkan lagi nih, kalau di online saya menjual sebuah produk, skincare-nya saya jual online. Itu saya selipkan ada freebies juga, entah itu gantungan dan lain-lain, sehingga menciptakan kesan bahwa oh, tidak hanya membeli produk dapat skincare aja, tapi ada ikat rambut lah, ada gantungan kunci lah, ada ucapan terima kasihnya juga lah, seperti itu. Jadi hal-hal kecil itu harus kita pikirkan. Oke kok, terima kasih kok atas jawabannya. Makasih Mbak Priska juga. Sama-sama Mas Dharma. Kemudian terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Mas Naufal. Mas Naufal masih di sini? Eh, be- Ya, Oke. sudah masuk, Ci? Oh, udah, Bang. Rizka? Udah, Oh, Mas. udah ya. Oke, makasih banyak sebelumnya, Ci. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin, dokter mau bertanya nih terkait komplain juga. Ini kan kalau yang tadi dokter sampaikan juga kan itu yang terkait masalah SOP misalkan ya, kok ya. Itu sudah ada nih. Nah, kalau kita misalkan berada di sebuah bisnis atau usaha yang memang SOP-nya belum ada seperti itu. Sedangkan posisi kita ini sebagai staf biasa gitu atau ya kru, misalkan seperti itu ya, Dok ya. Ketika terjadi komplain itu bagaimana langkahnya dan mungkin bisa dibilang juga solusinya seperti itu. Apakah kita harus bahasanya laporan dulu ke atasan kita atau bahkan mungkin ke owner kita atau kita bisa memutuskan terlebih dahulu supaya customer ini jangan sampai misalkan kayak meledak-ledak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Dok, pertanyaannya, Dok. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Nah, di satu sisi, kalau memang misalkan perusahaan tersebut belum ada SOP bagaimana untuk alur manajemen komplainnya seperti apa, sebagai karyawan kan kita bingung ya, apalagi dalam bentuk tim. Kita nggak tahu, akhirnya terkadang yang seperti itulah yang menjadi oper-operan, coba dong tanganin dong. Atau malah membuat trauma di teman-temannya. Nggak mau nih ketika dia ada customer lagi misalkan datang, tapi dia udah customer loyal, tapi sukanya marah-marah. Karena suka marah-marah, banyak pelayanan kita yang nggak mau akhirnya jadi pada oper-operan nih kabur. Lo aja yang layanin, lo aja yang layanin kayak gitu. Nah, harus pentingnya makanya kita kasih tahu bahwa ke ownernya, Pak, ternyata di lapangan terjadi komplain A sampai Z nih. Handlingnya sering seperti ini dan banyak dari tim yang tidak bisa menghandle. Apakah tidak sebaiknya misalkan diajarkan? Jadi di satu sisi menjadi poin plus untuk
masnya ke owner memberitahu bahwa ada komplain yang seperti itu dan menjadi solusi, dan pada akhirnya mungkin menjadi poin plus juga terhadap owner tersebut, dan akhirnya bisa meningkatkan omset, harapannya meningkatkan omsetnya dengan manajemen komplain yang baik kayak gitu. Jangan kalau kita yang handling sendiri, itu yang ada menjadi buah si malakama juga. Bisa jadi kita misalkan, oh ya udah deh kasih aja makanan keluarin. Tahu-tahu owner lo kok ada barang keluar padahal nggak seharusnya. Ya udah kamu potong gaji ya. Padahal owner tersebut tidak tahu bahwa kita menghandling sebuah manajemen komplain kayak gitu. Jadi jangan pernah melakukan tindakan secara langsung kalau misalkan memang tidak ada SOP yang baik. Tapi lebih baik diskusikan dulu terhadap tim baru sampaikan ke atasannya seperti itu. Baik, baik. Berarti bisa dibilang kalau misalkan ada sebuah komplain itu perlu dampingan juga ya, Dok ya. Kayak misalkan minimal rekan sekerja gitu ya, Dok, biar sama-sama ada bukti bahwa ini terjadi sebuah komplain dan penanganan bisa dibilang efisiennya penanganan ini langsung kita tindak lanjut di tempat gitu. Baru setelah itu kita laporin ke atasan ataupun owner seperti itu ya, Dok ya. Betul. Jadi harus memang ada teman yang mendampingi, memberikan bahwa, oh ini ada komplainan, terus kita sampaikan ke atasan. Komplainnya harus seperti apa, karena penanganannya saat itu langsung juga harus ditangani seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Dok, insight-nya, Dok. Oke, Terima kasih, sama-sama. Ci. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya juga, Mas Naufal. Kemudian kita akan lanjutkan dengan Mas Aswar. Oke, terima kasih Dok atas kesempatannya. Di sini kebetulan saya itu memiliki orang tua yang bekerja di bidang toko grosir. Nah, di mana kadang ada beberapa customer yang cuma datang dan pergi aja. Kayak mereka itu kayak jarang membeli produk saya dan cuma benar-benar datang kalau ada barang yang dibutuhin. Contohnya itu kayak LPG 3 kiloan. Nah, karena hal tersebut, mereka kadang itu meminta lebih gitu, Dok, terhadap produk LPG saya yang cuma terbatas. Nah, menurut dokter itu sebaiknya dalam penanganan masalahnya saya tetap memprioritaskan customer tetap saya atau tetap mengasihkan LPG itu misal kayak satu atau dua LPG saja ke customer yang cuma datang dan pergi aja. Terima kasih. Oke. Nah, kalau untuk kasus yang seperti ini balik lagi, kita lihat seberapa menguntungkan customer yang memang sebagai customer loyal atau memang yang ya udah datang sekali-sekali doang seperti itu walaupun misalkan dia membelinya banyak. Nah, kita lihat harus dari segi efektivitas, segi benefitnya. Lebih menguntungkan mana? Kalau misalkan memang yang sekali-sekali aja kita tapi bisa berikan. Nah, bagaimana caranya orang yang beli sekali-sekali tapi bisa menguntungkan, itu dia bisa datang lagi untuk beli berkali-kali. Nah, caranya seperti apa? Yaitu harus kita, ya balik lagi di kasus di Mas Azwarnya seperti apa? Cari solusinya. Hal seperti itu. Jangan sampai yang memang akhirnya pilihannya, kita berikan pilihan cuma yang datang sekali atau yang memang customer loyal. Ya kalau bisa yang kenapa nggak yang sekali-sekali itu kita jadikan customer loyal juga. Kita berikan sebuah solusinya, sebuah misal ya dia kenapa bisa komplain, komplainnya apa, akhirnya jangan sampai kita kasih nih ke customer yang sekali-sekali stoknya habis, customer loyal mau beli nggak kebagian, yang ada dia komplain, yang ada dia hilang lagi, tahu-tahu yang customer sekali beli nggak balik lagi, habis, dua-duanya habis, nggak dapet apa-apa kayak gitu. Jadi kita tahu harus solusinya seperti apa, jangan sampai terhindar dari komplainnya, kita berikan solusinya. Kalau bisa yang sekali-sekali tadi, kita jadikan customer loyal bisa berkali-kali bahkan lebih banyak belinya daripada customer yang loyal sebelumnya kayak gitu. Izin tanya lagi dok, kalau di bisnis dokter sendiri penanganannya bagaimana ya dok ya terhadap masalah customer tadi yang seperti tadi itu? Oke, kalau kasusnya di case saya mungkin orang kalau di resto ya, di resto yang sekali-sekali itu kita berikan benefit yang memang kalau resto itu kan makanan yang memang sebagai pembeda
daripada yang memang tidak dapatkan. Berarti di mananya? Di marketing, bagaimana si waitersnya atau si kasirnya yang memang bisa menjual, menawarkan suatu produk yang memang dia tidak dapatkan di resto-resto lain. Sehingga dia yang datang tadinya sekali-sekali, oh saya dapat suatu rasa yang berbeda nih di resto ini, dia bisa datang berkali-kali untuk datang ke situ lagi. Kalau di klinik misalkan, selain kalau klinik harga murah, semua bersaing. Terus produk sama pasti ada juga. Ya pembedanya apa? Ya pembedanya misalkan kita berikan benefit apa? Datang misalkan ada after treatment yang memang secara quality tempatnya itu kita sediakan minum gratis, ada snack gratis, kita sediakan voucher juga untuk si customer tersebut. Terus secara detail tadi yang kita jelaskan sehingga pasien yang tadinya datang sekali bisa berkali-kali lagi menjadi customer loyal. Kayak gitu. Atau buat program membership juga. Jadi banyak banyak jenis-jenis usaha harus kita pikirkan banyak bagaimana untuk akuisisi biar membuat si customer biasa itu loyal terhadap kita. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Aswar. Kemudian kita lanjutkan dengan Mas Muhammad Fauzi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ci Rizka. Dengeran Sama-sama. suaranya? Dok, izin tanya dok. Tadi kan dokter sempat bilang kalau misalkan kasusnya kayak dokter di klinik kecantikan setelah treatment di foto, nanti ada before afternya. Kebetulan saya kan juga di jasa nih, dok. Misalkan ada customer nih, dia udah sampai rumah terus komplain. Nah, kan mungkin tadi kata dokter manajemennya bikin SOP atau segala macam yang kita juga bisa menyimpulkan bahwa si customer ini mengada-ngada gitu. Tapi kalau misalkan namanya customer kan kadang ada yang, wah gue ini customer, gue raja gitu. Dia dia merasa benar gitu, dok. Walaupun kita udah bikin KPI lah, misalkan kita udah jalanin SOP, tapi misalkan kok customernya tetap komplain. Yang intinya si customer ini tetap lu itu salah, tapi kita juga dengan yang apa namanya dokter bilang karena udah menentukan standar, kita juga yakin kalau kita nggak salah. Nah, itu kira-kira gimana, Dok? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Nah, mungkin eh kalau seperti itu makanya kita perlu membuktikan perlu sebuah bukti ya. Jadi kalau misalkan apalagi di bidang jasa bahwa dengan harga segini customer mendapatkan harga segini 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 untuk benefitnya. Nah, segininya ini misalkan ada yang memang secara general kita spesifikkan lagi. Apa nih dapatnya dari yang general tadi A B C D Z kalau harga segini. Kalau yang C pastikan si customer tersebut mengerti ya bahwa ya udah yang kamu beli harganya segini, dapatnya cuma segini, tanda tangan. Kalau bisa memang ada fotonya kayak gitu. Kalau misalkan mau secara detail, jangan sampai akhirnya menjadi sebuah celah ketika kita menjadi tidak punya bukti apa-apa. Terus customer pengen taunya komplain, merasa ada juga ya itu tadi yang termasuk faktor eksternal. Merasa padahal nggak udah komplit semua, tapi dia pengen lebih nih, pengen mencari keuntungan. Dia melihat celah, sebuah celah. Tandanya kita berarti ada miss di situ. Kok bisa kita sebagai pengusaha kita tidak melihat sebuah celah untuk menghandling komplain tersebut. Nah, dari situlah kita harus melakukan sebuah rotate, putar balik. Sebuah solusi dari mana permasalahan ini ada, kok bisa dia lihat untuk mendapatkan komplain ke kita kayak gitu. Makanya secara bukti SOP lembar harus jelas banget tanda tangan, materai kalau bisa, apa saja benefit yang didapatkan. Kalau sudah misalkan sebagai editor tidak bisa diedit dalam sekian 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 karena sudah gini, melewati segini. Atau misalkan sebagai poin plusnya, sebagai garansi kita kasih link yang memang aktif secara permanen kah atau selama 2 bulan bisa diakses tanpa henti seperti itu. Jadi kita sebagai memberikan sebuah solusi dari A sampai Z, tapi kita memberikan poin plus yang memang kita berikan sebuah benefit yang tidak bisa didapatkan oleh apa namanya vendor-vendor lain seperti
itu. Sehingga si customer pun akan mendapatkan, oh saya udah dapat lebihnya nih. Masa saya komplain, jadinya dia merasa tidak enak sendiri kayak gitu. Ya udah deh, saya nggak jadi komplain deh. Saya nggak mendapatkan dengan harga yang ada poin plus dari jasnya, makanya yang tidak didapatkan dari vendor-vendor lain kayak gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Muhammad Fauzi. Dokter, kalau satu pertanyaan terakhir lagi yang via chat, boleh nggak, dok? Boleh ya. Jadi ini ada yang nanya nih, dok, di via chat dari Budi Motor Purwokerto. Halo, saya tanya ya di komen, saya toko retail spare part. Truk, misalnya ada komplainan, barangnya harus diganti, dok. Tapi misalnya kalau kita ganti, kita bakal rugi 2 kali lipat jutaan. Padahal saya hanya penjual nih, bukan pabriknya. Gimana menurut dokter? Nah, untuk barang-barang apalagi sebagai toko retail ya yang produknya juga jutaan. Nah, makanya kita harus menjelaskan eh, kalau di dunia kedokteran itu bilang ada informed consent. Jadi ada sebelum melakukan sesuatu ada kertas yang harus ditandatangani bahwa misalkan kalau menjual produk bahwa produk yang diterima saya hanya menjual saja. Ini bukan berarti saya punya produksi. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Benefitnya saya bisa bantu klaimkan ke pabrik. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama kalau tidak secara ada barangnya secara ready seperti itu. Atau misalkan kalau ada barangnya saya ada stoknya, kalau kita udah dapat jaminan nih bakal diganti sama pabrik, ya sudah kita bisa ganti yang baru nih secara langsung dan produknya nanti yang rusak tadi kita ya kembalikan ke pabrik kayak gitu. Jadi kita yang berkorban nih, masa sih nggak dihargain kayak gitu loh. Saya ada itikat baik sebagai penjual kayak gitu. Jadi jangan sampai komplain itu kita handling tapi merugikan kita. Kalau bisa kita komplain, kita handling, menguntungkan kita dan menjadi berita baik buat customer tersebut menyebarkan ke yang lain. Makanya sebelum komplain dan after sales itu penting. Benefitnya apa beli di kita yang tidak didapatkan orang lain itu apa kayak gitu. Soalnya nggak mungkin kalau kita ganti rugi sendiri ya pasti ruginya jutaan. Ya makanya kita cari solusi. Apa nih yang bisa kita cari solusinya kayak gitu sih. Oke, makasih atas penjelasannya, Dokter Jojo. Semoga jawaban dan penjelasannya Dokter Jojo ini dapat menjawab lah ya pertanyaan dari Mas Budi Motor Purwokerto. Jadi mungkin berhubung juga udah mau jam 9 nih, Dokter Jojo juga udah perlu istirahat. Jadi pertama-tama saya mewakili BBKA ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dokter Jojo atas sharingnya malam ini. Keren banget. Ternyata komplain ini bukan sekedar komplain, tapi sebenarnya dapat membantu kita jadi lebih baik ya, dokter ya. Ah, ah. Jadi kemudian, dokter boleh nggak kita foto bareng di sesi acaranya? Boleh ya? Bentar ya. Oh ya, teman-teman, eh boleh dong ketik di kolom chat. Thank you, dokter Jojo. Oke, bentar ya teman-teman. Teman-teman, tolong ini dong yang bisa on cam, tolong on cam dong biar kita foto bareng-bareng bentar sebagai untuk dokumentasi. Oke, eh, kita, oke bentar ya. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya, oke, tahan dulu senyumnya. Halaman berikutnya,
Bentar ya teman-teman. Next. Jadi untuk yang nggak on cam, nggak di dokumentasi lagi ya teman-teman. Oke. Oke, jadi oke. Oke, teman-teman. eh Terima kasih sekali lagi terima kasih